Di bagian ini kita akan membahas beberapa soal yang berhubungan dengan gerak jatuh bebas. Baiklah, ini adalah soal yang pertama. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 100 meter. Kita diminta mencari pertama, berapakah waktu yang dibutuhkan oleh bola tersebut untuk menempuh 50 meter yang pertama. Lalu yang kedua, berapakah waktu yang diperlukan oleh bola tersebut untuk sampai ke tanah? Kemudian ketiga, berapakah kelajuan bola itu ketika sampai di tanah? Baik, mari kita diskusikan soal yang pertama. Jadi di sini ada sebuah bola yang dijatuhkan dari ketinggian 100 meter. Nah, bola ini tidak memiliki kelajuan awal karena ia dijatuhkan, jadi kelajuan awalnya 0. Akibat mendapat tarikan gravitasi bumi yang nilainya yakni sebesar 10 meter per detik kuadrat, bola ini setiap detik akan dipercepat atau kelajuannya bertambah 10 meter per detik. Jadi nantinya ketika bola tersebut sudah bergerak dalam waktu T detik, seperti yang kita sudah pelajari, maka kelajuannya adalah G dikalikan T. Nah, berapa jarak yang sudah ditempuh setelah bergerak selama T detik? Nah, jaraknya di sini D misalkan, yakni 0 dikalikan T ditambah kecepatan akhir G kali T dikalikan T lagi dibagi 2 atau setengah dikalikan G T kuadrat. Jadi ini adalah jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang dijatuhkan tanpa kelajuan awal. Nah, pertanyaan pertama adalah, jika jarak yang ditempuh oleh bola itu 50 meter, berapa lama waktu yang ditempuhnya? Jadi 50 meter sama dengan setengah dikali G-nya, kita ambil 10 kali T kuadrat. Maka T kuadrat di sini kita dapat nilainya yakni sebesar 50 dibagi 5, yakni 10, atau T-nya sama dengan akar 10. Atau jika kita hitung di sini nilainya yakni sebesar 3,16 second. Jadi ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk bola menempuh jarak 50 meter. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, berapa lama waktu yang dibutuhkan bola untuk sampai ke tanah? Nah, ini juga mudah. Kita tinggal melihat jarak yang ditempuhnya dalam hal ini adalah 100 meter. Jadi kita bisa kemudian menghitung 100 sama dengan setengah dikali G 5 dikali T kuadrat. Saya teruskan di sini, jadi 20 sama dengan T kuadrat. Maka T kuadratnya akar 20. Atau jika kita hitung di sini akar 20 nilainya sama dengan sekitar 4,47 detik. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa menarik, ketika menempuh 50 meter pertama dibutuhkan waktu 3,16 second, sementara kalau dia bergerak 100 meter ini dari mula-mula menempuh 4,47. Jadi 50 meter sisa terakhir itu akan ditempuh dia dalam waktu 4,47 detik dikurangi 3,16, di mana kita lihat nilainya di sini adalah sekitar 1,31 detik untuk menempuh 50 meter yang terakhir. Lebih singkat dibandingkan dengan yang 50 meter pertama. Nah, baik. Kemudian terakhir kita diminta mencari berapakah kelajuan bola ketika sampai di tanah. Di sini kita tadi sudah mencari bahwa ketika bola tersebut bergerak selama atau dalam waktu T, maka nilainya adalah G dikalikan T. Nah, di sini waktu untuk sampai ke tanah 4,47 second,
dan percepatan gravitasinya 10. Maka jika kita kalikan, kita akan mendapat kelajuan bola tersebut sampai di tanah sekitar 44,7 meter per detik. Berikutnya soal yang kedua. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian awal 100 meter dan memiliki kelajuan awal 20 meter per second berarah ke bawah. Jadi ini sedikit berbeda dengan soal yang sebelumnya, di mana sekarang bola ini memiliki kelajuan awal 20 meter per second arahnya ke bawah. Hitunglah waktu untuk bola sampai ke tanah. Lalu yang kedua, kelajuan bola ketika sampai di tanah. Kini kita akan diskusikan soal kedua. Jadi soal ini mirip seperti soal yang pertama. Ada sebuah bola, dia dijatuhkan dari ketinggian 100 meter. Namun sekarang bola ini diberikan suatu kelajuan awal, yakni 20 meter per detik yang berarah vertikal ke bawah. Nah, kita diminta pertama mencari waktu untuk sampai ke tanah. Lalu, berapakah kelajuan ketika sampai di tanah? Nah, apabila kalian mengingat waktu untuk sampai ke tanah dari soal yang sebelumnya, maka kita tentu akan menebak atau menduga bahwa untuk soal ini waktu untuk sampai ke tanah haruslah lebih cepat atau lebih singkat. Baik, mari kita lihat. Jadi, bola ini nantinya akan mendapat tarikan gravitasi bumi, sehingga setelah bergerak dalam waktu T, nilai kelajuannya akan menjadi kelajuan mula-mula 20 ditambah pertambahan kelajuannya, yakni sebesar G dikali T, yakni 10 dikali T. Nah, berapa jarak yang ditempuh setelah bergerak selama T detik tadi? Nah, ini kita sudah pelajari sebelumnya di materi GLBB atau gerak dengan percepatan tetap, yakni kelajuan awal dikali T ditambah 20 plus 10 T, ini kelajuan akhir dikali T bagi 2. Jadi untuk soal ini nantinya jarak yang ditempuhnya adalah 20 dikali T ditambah 5 T kuadrat. Nah, kita melihat untuk sampai ke tanah, jarak yang ditempuh oleh bola tersebut adalah 100 meter. Jadi sama dengan 20T ditambah 5T kuadrat. Nah, ini saya bisa tuliskan 5T kuadrat ditambah 20T, kemudian dikurang 100 sama dengan 0. Atau kalau kita bagi 5, kita dapati T kuadrat ditambah 4T min 20 sama dengan 0. Nah, sekarang kita menjumpai apa yang dinamakan persamaan kuadrat. Untuk mencari nilai T dari persamaan kuadrat ini, kita dapat menggunakan berbagai cara, entah itu rumus ABC atau kuadrat sempurna, dan saya langsung saja untuk nilai T-nya yang sudah kita dapatkan, yakni sebesar 2,899 detik. Ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh bola untuk sampai ke tanah, yang memang adalah lebih singkat dari waktu dari soal yang pertama tadi. Nah, bagaimana dengan kelajuan dia setelah sampai di tanah? Kita lihat di sini, apabila dia untuk sampai ke tanah dalam waktu 2,899 detik, maka menurut nilai kecepatan ini kita bisa hitung, yakni 20 ditambah 10 dikali 2,899, atau di sini kita dapat yakni 48,99 meter per detik. Nah, ini adalah soal yang ketiga. Ada seorang pemain bola menendang bola ke atas, sehingga bola bergerak naik secara vertikal dengan kelajuan awal 30 meter per detik. Hitunglah berapakah ketinggian maksimum yang dicapai bola. Lalu yang kedua, berapakah nilai kelajuan dan percepatan saat bola sampai di
posisi tertinggi. Lalu yang ketiga, berapakah kelajuan bola setelah 5 detik dari waktu awal. Kemudian tentukan waktu total yang diperlukan bola untuk sampai kembali ke posisi awal. Dan yang terakhir, gambarkanlah grafik kelajuan versus waktu dari gerak bola tersebut. Kini kita sampai ke soal yang ketiga. Jadi di sini ceritanya ada seorang pemain bola menendang bola sehingga bola bergerak vertikal ke atas dengan kelajuan awal 30 meter per detik. Nah, kita diminta mencari berapakah ketinggian maksimum nanti yang dicapai oleh bola tersebut. Baiklah, tentu kita masih mengingat bahwa ketika suatu bola ditendang ke atas akibat mendapat tarikan gravitasi bumi, kelajuan bola itu makin lama makin berkurang. Jadi setiap detiknya berkurang 10. Maka setelah 1 detik kelajuannya berkurang 10 sehingga di sini menjadi 20 meter per detik. Lalu pada detik kedua kelajuannya berkurang 10 lagi. Jadi sekarang jadi 10 meter per detik. Lalu tentu kita sudah bisa menduga pada detik ketiga kelajuannya menjadi 0 atau ini adalah titik yang tertinggi atau maksimum. Nah, sekarang kita akan mencari jarak yang ditempuh dalam waktu 3 detik tadi. Nah, sekali lagi, sebelumnya mengenai nilai 3 detik ini sebenarnya juga kita bisa mencari, yakni dengan membagi kelajuan awal dari bola tersebut dengan nilai dari tarikan gravitasi, percepatan gravitasi 10, yakni 3 sekon. Oke, sekarang kalau bola ini tadi mula-mula kelajuannya 30 meter per detik, lalu dalam 3 detik bergerak dia mencapai titik tertinggi di mana kelajuannya 0. Berapakah jarak yang ditempuhnya? Nah, kita bisa menghitung, yakni 30 dikali 3 ditambah 0 kali 3, 0 juga dibagi 2 atau 45 meter. Sekarang kita akan mencari yang berikutnya, yakni kelajuan dan percepatan saat bola berada di titik tertinggi. Nah, baik. Ada hal yang harus selalu kita ketahui, yakni pada saat bola berada di titik tertinggi, maka di tempat tersebut kelajuannya haruslah 0. Tentu kalau dia masih punya nilai kelajuan, dia masih akan dapat bergerak. Namun untuk percepatan di tempat tersebut dan dimanapun, yakni selalu sama, dimana percepatan yang bekerja adalah percepatan akibat tarikan gravitasi bumi yang sebesar sekitar 10 meter per detik kuadrat. Nah, kemudian kita diminta mencari kelajuan bola setelah 5 detik dari mula-mula. Baiklah, ingat, bola ini mencapai titik tertinggi dalam waktu 3 detik. Tentu setelah 5 detik dari mula-mula, bola ini sudah bergerak ke bawah. Jadi kalau kita hitung dari titik tertinggi, maka 2 detik kemudian dia sampai di tempat yang akan kita cari nilai kelajuannya. Nah, ini sebenarnya seperti kita memikirkan benda yang dijatuhkan biasa, di mana mula-mula benda punya kelajuan 0, lalu akibat mendapat tarikan gravitasi 10 meter per detik kuadrat, 2 detik berikutnya kelajuannya bertambah, yakni bertambah 20 meter per detik. Jadi pada detik kelima nilai kelajuannya di sini yakni 20 meter per detik. Nah, yang keempat kita diminta mencari berapakah
waktu total yang dibutuhkan oleh bola tersebut untuk kembali lagi ke posisi semula. Jadi ini tadi bola bergerak untuk sampai ke titik tertinggi butuh waktu 3 detik. Nah, sesungguhnya apabila ia turun ke bawah, maka untuk sampai ke titik yang sama akan memerlukan 3 detik lagi. Jadi kalau kita mau mencari waktu totalnya di sini, tentu ya tinggal kita jumlahkan saja 3 tambah 3 detik atau kita dapatnya 6 detik. Kemudian yang terakhir kita diminta menggambarkan grafik kelajuan terhadap waktu. Mari kita lihat. Jadi mula-mula bola ini ditendang dengan kelajuan awal 30 meter per detik. Lalu pada detik ketiga dia mencapai titik tertinggi, atau artinya kelajuannya 0 di situ. Jadi ini kelajuan 0 pada detik 3. Nah, ini adalah grafik untuk kelajuan ketika dia bergerak naik. Jadi nilainya menurun sampai di titik tertinggi 0. Lalu setelah dari detik ketiga dia akan kembali mendapat tarikan gravitasi dan sekarang dipercepat. Nah, seperti yang kita sudah pernah bicarakan di materi pendahuluan ini, maka setiap detiknya kelajuannya akan bertambah 10. Jadi pada detik keempat nilainya 10, pada detik 5 nilainya 20, dan pada detik 6 nilainya kembali 30. Nah, apabila kita hubungkan, maka kita akan dapati grafik untuk kelajuan pada gerak yang menurun. Jadi secara keseluruhan gerak benda tersebut digambarkan dengan grafik kelajuan terhadap waktu seperti ini. Baiklah, kita akan masih memiliki beberapa pembahasan tentang materi gerak di topik-topik selanjutnya, seperti misalkan gerak parabola, gerak melingkar, dan tentu kita juga akan melihat bagaimana konsep-konsep yang bekerja pada gerak tersebut.